Oke baik, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isradi Putra di channel YouTube Isradi Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas masih tentang seputar Zoom meeting ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang partisipan atau peserta ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita melihat peserta ya, melihat jumlah peserta yang sedang hadir pada Zoom meeting saat ini ya. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Namun sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan share, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk video-video saya agar teman-teman mendapatkan notifikasi untuk video pembelajaran yang saya buat selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman. Bagaimana cara kita bisa melihat peserta lain ya, kalau misalnya pesertanya ini banyak ya. Nah, kalau kita ingin melihat peserta, teman-teman bisa pilih partisipan ini ya. Di partisipan ini kita klik, maka di sini akan muncul banyak peserta nantinya ya. Kalau misalnya ini di acara yang sungguhan, maka akan teman-teman bisa melihat nama dan fotonya ya yang ada di sini. Nah, untuk jumlah pesertanya, teman-teman bisa lihat di sini itu partisipannya ada 2, maka jumlah pesertanya ada 2. Tapi kalau misalnya di agenda untuk webinar ya, itu pesertanya nanti bisa juga teman-teman lihat di sini ya. Jumlahnya ternyata misalnya ada 250 orang. Nah, itu ternyata ada 250 orang. Nah, yang perlu kita ketahui ya, di partisipan ini ada partisipan yang tidak menyimak acara kita. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Itu adalah dengan kita melihat dia hanya menyalakan video saja. Nah, kalau teman-teman lihat ada partisipan yang hanya menyalakan video saja seperti ini tentu dia tidak akan bisa mendengar kita berbicara seperti itu. Dia artinya hanya video saja yang ia nyalakan. Nah, ini bisa kita lihat ya dari akun Zoom saya yang satunya lagi ini. Jadi saya menggunakan perangkat smartphone juga ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada satu peserta lagi ya yang sudah berjoin dengan kita. Tapi bisa teman-teman lihat di sini ada tulisan ya, atau ada pesan Isradi Putra is connecting to audio. Nah, kalau kita lihat di smartphone ini ya, ini saya tidak koneksikan audionya ya, saya tidak koneksikan audionya. Misalnya saya matikan seperti ini. Ini saya matikan dulu ya. Saya live audio komputer dulu. Nah, audionya itu persis seperti ini teman-teman. Kalau misalnya audionya seperti ini berarti kita tidak bisa mendengar suara ya, karena kita tidak menggunakan audio untuk Zoom. Nah, maka kita harus tekan dulu join with audio computer, barulah nanti seperti ini kita nyalakan, ini akan bersuara seperti itu. Nah, kalau misalnya ada peserta yang tidak menyalakan ini, berarti dia tidak ingin mendengarkan suara kita ya. Misalnya kalau teman-teman sebagai guru atau dosen, nah berarti siswa ataupun murid teman-teman ya, ataupun mahasiswa teman-teman itu tidak menyimak pelajaran yang teman-teman sampaikan. Nah, ini mungkin bisa menjadi pengetahuan juga ya untuk teman-teman bahwa harus dinyalakan seperti ini. Nah, kalau saya nyalakan di sini, ini baru ya, dia bisa mendengar suara kita ya, dan kita pun bisa mendengar suara dia kalau misalnya mic ini dia nyalakan seperti itu ya teman-teman. Nah, itu ya untuk partisipan dan pengetahuan mungkin yang pengen teman-teman ketahui ya. Dan juga bagaimana cara kita agar mengunmute peserta atau partisipan yang lain. Caranya itu sangat gampang sekali teman-teman. Ini saya nyalakan dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang guest ini ya, Isradi Putra guest ini. Saya ingin unmute, maka bisa teman-teman arahkan ya ke partisipan yang ada di sini. Misalnya banyak ya, kita lihat di sini kalau dia naik turun ini berarti ini partisipan yang ribut ya, atau peserta yang ribut. Kita pengen unmute-nya itu dengan cara kita arahkan kursor kita pada namanya dan kemudian tekan mute. Nah, otomatis ya suaranya akan di mute seperti ini.
Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ingin jadikan partisipan kita ini host ya, atau chat host, itu sangat gampang sekali dengan cara klik more ya. Dan kemudian di sini ada make host ya, make chat host. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Nah, kalau teman-teman ingin chat secara pribadi ya, partisipan tertentu, ini juga teman-teman bisa lihat di sini ya, dengan cara arahkan sini dan kemudian klik more dan kemudian klik chat. Nah, ini message-nya ya, atau pesannya ini akan hanya terkirim pada partisipan atau peserta yang khusus ya, yaitu pada yang kita inginkan ya. Tapi kalau kita ingin semuanya, kembalikan lagi, ini bisa tekan di sini namanya dan kemudian kita pilih everyone. Kemudian selanjutnya kalau kita apalagi nih ya, pin. Nah, kalau kita pin, dia akan jadi layar utama gitu ya, layar utama pada ini kita, pada apa namanya tuh, Zoom kita ya. Misalnya kalau teman-teman ingin pin orang yang sedang berbicara ataupun pemateri yang sedang berbicara, bisa gunakan cara ini ya. Nah, kalau kita klik pin ya, kita ulangi lagi. Ini saya remove dulu. Dan kemudian seperti ini, dan saya klik pin di sini ya. Dia akan muncul di layar yang paling besar seperti itu untuk orang yang kita pin ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini saya kembalikan lagi. Dan kemudian di sini juga ada rename ya. Nah, rename ini juga bisa kita merename nama orang lain ya. Nah, ini bisa kita rename misalnya Abid ya. Saya kasih namanya. Dan bisa teman-teman lihat ya, nama partisipan atau peserta kita itu juga berubah. Nah, ini adalah kendali ya yang dimiliki oleh host ataupun chat host seperti itu. Kalau misalnya sesama peserta itu tidak bisa ya, tentunya untuk merename nama orang lain. Kemudian di sini juga ada X to start video. Coba kita lihat. Oke, kalau kita tekan ini ya, pilih S to start video, maka di sini ya teman-teman, di handphone saya ini ada bacaan untuk start my video. Artinya kita ada pilihan ya, the host has asked you to start your video. Nah, artinya host bertanya ya, bertanya kepada Anda ya untuk start video Anda gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman dosen ataupun guru, ini teman-teman pengen mahasiswanya itu start videonya, maka bisa diklik ya, as to di more ini, as to start video, maka videonya kita akan bertanya pada orang tersebut mau dinyalakan videonya atau tidak. Nah, kalau kita tekan later ya, maka videonya tidak akan dinyalakan. Tapi kalau kita tekan start my video, maka videonya akan dinyalakan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, videonya sudah menyala seperti itu. Ini saya silent lagi videonya. Nah, kemudian teman-teman bisa dilihat juga di sini rename dan kemudian put in waiting room. Nah, put in waiting room ini juga bisa kita mendorong ya partisipan ini untuk berada di waiting room ya. Nah, sebelumnya pada video sebelumnya sudah kita jelaskan ya teman-teman. Kalau kita pilih ini, tentunya dia akan kembali ke waiting room yang ada di sini. Nah, kalau kita belum admin ya, ini dia tidak akan bisa join kepada agenda Zoom meeting kita ya. Jadi ini tentu sangat ya baik ya untuk teman-teman yang pengen mengadakan acara. Kalau misalnya di sini ternyata ada peserta yang bukan karyawan saya ya, atau mahasiswa saya, ya udah saya pengen put in waiting room aja gitu ya. Saya taruh dulu di waiting room dan kemudian saya interogasi dulu ya, saya tanya dulu benar atau enggak atau seperti apa seperti itu. Nah, ini bisa juga kita message ya, yang tentunya ini message-nya hanya terkirim pada waiting orang-orang yang ada di waiting room saja seperti itu ya teman-teman.
Dan kalau kita admit atau kita remove, tentunya ya teman-teman sudah tahu ya. Kita admit dulu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita tekan more lagi dan kemudian di sini ada remove ya. Remove ini tentunya untuk menghapus atau menghilangkan atau mengeluarkan partisipan ini untuk tidak berjoin lagi gitu. Atau juga bisa kita report ya. Di sini, nah ini kita bisa pilih alasannya spam atau seperti apa gitu. Ini akan kenai penalti ya nantinya dari Zoom meeting gitu ya. Ini tidak usah kita remove dan coba kita untuk remove saja. Apa yang akan terjadi? Nah ini ya, remove Abid ya. Once removed, Abid will not be able to rejoin the meeting ya. Kalau kita klik, nah ya, jadi partisipan kita tidak bisa masuk lagi ya, maksudnya tidak bisa berada lagi di dalam Zoom meeting ya yang sudah kita buat. Dia harus join kembali dan harus ada persetujuan juga dari kita tentunya. Itu ya teman-teman terkait partisipan, dan mungkin ada beberapa hal yang dijelaskan tadi ya. Kita bisa mengeluarkan partisipan, kita bisa men-silent ya partisipan untuk berbicara atau tidak. Nah, jadi host dan co-host itu diberikan kendali yang penuh ya untuk mengatur partisipan ya. Dan tentunya ini ketika bisa fleksibel seperti ini ya, ini akan memudahkan kita sebagai penyelenggara acara ya melalui Zoom meeting untuk mengadakan acara yang lebih baik tentunya ya, yang lebih maksimal. Demikian ya untuk video ini, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Kemudian nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.